Oke, sekarang kita akan masuk ke pemodelan sistem. Jadi tujuannya pemodelan sistem itu adalah untuk mengidentifikasi model matematika dari sebuah plan. Jadi pemodelan sistem itu dapat dibuatkan dari sistem fisika, contohnya satuan unit pada input dan output sistem, penyederhanaan kondisi sistem, dan lain sebagainya. Kemudian sistem yang dapat dimodelkan itu contohnya sistem mekanik, kemudian rangkaian elektronik, kemudian ada analog dan digital filter, ada thermal dan fluid system, dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana cara pemodelan? Cara pemodelan itu ada dua cara. Yang pertama pakai fungsi transfer, terus yang kedua pakai state space. Namun sebelum fungsi transfer dan state space ini dijelaskan, maka yang pertama kali yang harus kita ketahui itu adalah persamaan diferensialnya. Ya, jadi sebelum masuk ke fungsi transfer itu kita sudah harus tahu dulu persamaan diferensial. Jadi persamaan diferensial itu dalam satu sistem itu harusnya menghubungkan antara output dan input. Jadi antara output dan input itu harus saling berkaitan. Contohnya persamaan berikut di mana YN sebelah kiri ini merupakan output sistem, sedangkan UT yang di sebelah kanan itu merupakan input dari suatu sistem. Oke, berikut ini merupakan tabel Laplace transform dari persamaan diferensial. Dalam persamaan diferensialnya itu adalah Ft, maka dilaplaskan menjadi Fs gitu. Jadi T-nya itu akan berubah jadi S. Misalnya dibilang di dalam sistem itu merupakan unit step, maka unit step itu kalau diubah ke dalam Laplace itu menjadi 1/s. Kemudian saat T pangkat N, misalnya N-nya itu adalah nilai 1, 2, 3 dan seterusnya, maka persamaan Laplace-nya itu menjadi N faktorial dibagi S N tambah 1. Kemudian kalau akar T itu menjadi akar Pi per 2S pangkat 2/3. Kemudian ada E pangkat AT. Nah ini kalau dilaplaskan itu menjadi 1/S dikurang A. Seperti itu dan seterusnya. Ada beberapa formula lainnya yang bisa kita cari di Google atau di textbooknya. Kemudian di dalam transformasi Laplace dari persamaan diferensial itu ada namanya linearitas, ada diferensiasi, ada integrasi, ada nilai awal, nilai akhir, kemudian ada pergeseran waktu juga. Nah, linearitas ini seperti ini. Jadi kalau seandainya di persamaan diferensial itu adalah Ft, A kemudian Ft, maka kalau kita laplaskan, F-nya itu akan menjadi huruf besar dan T dalamnya itu jadi huruf kecil S. Kemudian kalau seandainya F1T ditambah atau dikurangi F2T dilaplaskan, maka menjadi F1S plus minus F2, misalnya seperti itu. Kemudian kalau diferensiasi, ini turunan ya, misalnya dft per dt, maka itu kalau diturunkan menjadi Fs dikurang F0. Nah, kemudian itu untuk turunan orde pertama. Kalau orde kedua, misalnya d kuadrat ft per dt kuadrat. Nah, ini kalau diubah ke dalam Laplace menjadi s kuadrat f besar S dikurang F0 F kecil, kemudian dikurangi df0 dan bagi dt. Nah, F0 ini di sini itu menunjukkan kondisi awalnya. Biasanya di dalam suatu persamaan itu ditunjukkan kondisi awalnya nilainya berapa. Seperti itu. Kemudian ada integrasi itu integral. Jadi kalau misalnya ada Ft diintegralkan, maka persamaannya itu kalau ditransform ke dalam Laplace menjadi Fs per S ditambah integral F0 per S dt. Nah, nilai awal, jadi misalnya limit
Ft itu sama dengan limit S Fs. Jadi saat nilai awal T-nya itu mendekati 0, maka setelah dilaplaskan S-nya itu mendekati tak hingga. Kemudian nilai akhir kebalikan dari nilai awal. Jadi nilai akhir itu saat T-nya mencapai tak hingga, maka di Laplasnya S-nya itu mencapai 0 gitu. Kemudian kalau pergeseran waktu, jika T dikurangi tau, maka akan menjadi E pangkat min S tau Fs, seperti itu. Kemudian, nah, contoh persamaan diferensial, misalnya kita punya persamaan D kuadrat YT dibagi DT kuadrat ditambah 3DYT dibagi DT ditambah 2YT sama dengan 5FT. Dengan kondisi di mana nilai Ft itu adalah fungsi unit step dan kondisi awal Y0 itu adalah min 1, kemudian Y aksen 0 itu adalah min 2. Nah, dari sini bagaimana kita mengubahnya? Kita ubah satu persatu. Jadi DYT kuadrat, D kuadrat YT per DT itu kan diferensial orde 2. Nah, orde 2 diturunkan dulu. Diturunkan menjadi S kuadrat YS per DT-nya hilang ya kalau diturunkan, dikurangi jadinya kan tadi dikurangi S Y0 dikurangi dengan D Y0 per DT atau bisa juga disingkatkan dengan Y aksen 0 saja. Nah, itu untuk yang orde 2. Nah, yang orde 1 3 DY per DT ya, itu dilaplaskan menjadi D-nya itu berubah jadi S ya. S, kemudian YT-nya itu Y besar, kemudian T-nya diubah ke S. Kemudian dikurangi dengan Y0. Seperti itu. Kemudian 2YT kalau dilaplaskan ya tinggal 2Y, Y besar, T-nya berubah sama dengan 5FT. Nah, FT itu adalah unit step. Nah, dalam tabel Laplace, unit step itu akan berubah menjadi 1/s. Makanya nilainya itu menjadi 5/s, seperti itu. Nah, kemudian dari persamaan di atas itu, nah kita tahu kondisi awalnya Y0 itu sama dengan min 1, Y aksen 0 itu sama dengan 2. Nah, itu tinggal kita ubah nilainya. Jadi, persamaan tadi itu kita turunkan, kita ganti Y0 jadi min 1 dan Y aksen 0 jadi 2. Maka persamaannya menjadi S kuadrat YS ditambah S dikurang 2 ditambah 3 SYS ditambah 3 ditambah 2YS sama dengan 5/s. Ya. Kemudian kita kelompokkan yang S, yang YS sama YS, kemudian yang bukan YS disuruh pindah atau diselesaikan samaannya ya. Kemudian yang tidak ada Y-nya, S-nya dipindah ke kanan ya. Jadi yang ada YS-nya itu kan ada S kuadrat YS, kemudian ada 3 SYS sama ada 2 YS. Kemudian ada yang tidak ada YS-nya itu kan ada TS sama min 2 dan plus 3. Nah, itu kan di sebelah kanan kita tuh masih 5/s. Jadi 5/s-nya harus kita hilangkan dengan cara mengalihkan ke semua bilangan yang di sebelah kiri dan kanan dengan S. Sehingga hasilnya menjadi S dalam kurung S kuadrat ditambah 3S ditambah 2 dikali YS ini sama dengan min S pangkat 2 dikurang S ditambah 5. Kemudian
kita keluarkan YS-nya saja. Jadi yang elemen di sebelah YS itu dipindah ke sebelah kanan menjadi min S kuadrat dikurang S ditambah 5 per S dikali S kuadrat tambah 3S ditambah 2. Untuk pengenalan transformasi Laplace dari persamaan diferensial, sampai di sini dulu materinya. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi transfer di materi berikutnya. Terima kasih.